sore pemirsa, selamat datang di konferensi pers tentang update pemeriksaan, pelacakan dan perawatan COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan. Saya Heri Trianto akan mengantarkan konferensi pers ini. Bersama kita sudah hadir narasumber Dr. Muhammad Budi Hidayat, MKes. Beliau adalah PLT Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Selamat sore, Dokter. Selamat sore. Dan narasumber yang kedua hadir Profesor Dr. Abdul Qadir, PhD, SP, Mars, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Selamat sore, Profesor. Selamat sore, Pak Heru. Teman-teman sekalian, saya akan mengantarkan diskusi ini dimulai dengan Pak Budi, nanti akan menyampaikan, kemudian dilanjutkan oleh Profesor Abdul Qadir. Untuk konferensi pers kali ini tidak dibuka sesi tanya jawab, jadi beliau berdua akan menyajikan presentasi secara bergantian. Kepada Pak Budi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam 2 minggu terakhir terdapat beberapa kerumunan massa di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat yang pasti berisiko memunculkan klaster penularan baru COVID-19 di Indonesia. Dari hasil tracing dan testing pada sejumlah kejadian tersebut, berdasarkan data per 19 November, berdasarkan hasil pemeriksaan PCR di Labkesda 21 November 2020, ditemukan di Tebet total 50 kasus positif, dan di Petamburan sebanyak 30 kasus, dan di Megamendung terdapat 15 sedang menunggu hasil pemeriksaan. Atas adanya kerumunan pada kegiatan yang dilakukan dalam rangka acara keagamaan dan pernikahan tersebut, Kemenkes menghimbau semua orang yang mengikuti acara tersebut dan siapapun yang merasa telah kontak erat dengan orang yang hadir agar melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Kami menghimbau bagi masyarakat yang telah kontak erat dan mengikuti kegiatan di Bandara Soekarno-Hatta, Petamburan, Tebet, dan Megamendung untuk segera melakukan isolasi mandiri. Apabila bergejala, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pemerintah juga telah menyiapkan pusat karantina di Rumah Sakit Darurat COVID di Wisma Atlet. Apabila selama melakukan karantina di rumah mengalami gejala terinfeksi COVID-19 seperti gejala batuk, pilek, sesak napas, sakit tenggorokan, serta hilang indera penciuman dan perasa, segera kunjungi puskesmas terdekat untuk dilakukan tes usap atau PCR test. Kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin daerah agar memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat luas dalam penerapan protokol kesehatan. Kita harus bekerja sama dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 agar COVID-19 dapat segera kita atasi. Kemenkes bersama Pasienkes terus melakukan pelacakan di tingkat kecamatan sampai dengan puskesmas. Percepatan pemeriksaan spesimen dan merujuk kasus konfirmasi tanpa gejala ke wisma atau hotel tempat isolasi. Penguatan tracing dengan rasio 1:30, yakni 1 pasien berbanding 30 kontak erat yang dilacak. Pelacakan dilakukan secara agresif di tingkat kecamatan, terutama yang memiliki kerumunan dengan jumlah massa besar. Selain itu juga dilakukan pemantauan yang lebih intensif terjadinya penularan dalam 14 hari ke depan. Saat ini Kemenkes dan Satgas telah menurunkan lebih dari 5.000 pelacak kontak di 10 provinsi prioritas untuk menelusuri penularan dan kontak erat. Kami berharap masyarakat terbuka dan mendukung relawan pelacak kontak sebagai kontribusi memotong rantai penularan. Demikian. Terima kasih Dr. Budi. Kami persilahkan Profesor Abdul Qadir untuk menyampaikan beberapa poin. Oke. Terima kasih. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai langkah antisipasi
lonjakan pasien COVID-19, kami telah menyiapkan sejumlah langkah-langkah antisipasi berupa penyiapan sarana dan prasarana di rumah sakit. Di antaranya adalah bila mana terjadi kenaikan pasien sampai 25 sampai 50 dan 50%, maka rumah sakit itu masih dapat menampung. Oleh karena itu, sampai saat ini ketersediaan ruang perawatan di rumah sakit baru sekitar 50%. Namun demikian, bila mana terjadi kenaikan pasien hingga 50 sampai 100%, maka Kementerian Kesehatan telah memerintahkan kepada semua rumah sakit untuk melakukan penataan tempat tidur dengan menambah kapasitas ruang perawatan pasien COVID-19. Tentunya menambah ruangan isolasi dan juga menambah ruangan ICU. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sampai saat ini ketersediaan obat sangat mencukupi dan juga buffer stok obat juga cukup. Demikian juga dengan ketersediaan peralatan kesehatan. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini kami menghimbau kepada semua masyarakat untuk tetap melakukan protokol kesehatan dengan tentunya menjalankan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan pakai sabun. Saya kira ini semua penting buat kita untuk memutus rantai penularan COVID-19. Dan tentunya kita berdoa mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.